Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Shodiq MA dengan judul khutbah Filosofi Ibadah dalam Islam. Bertindak selaku muadzin Ustadz Sambudi SHI, dan bertindak selaku imam salat Jumat Al-Ustadz Agustiar SGSSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 23 April 2021 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fakhruddin SE dengan judul khutbah Implementasi Syukur dalam Kehidupan. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmaduhu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحاضرون sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita sempurnakan dengan berusaha menunaikan segala amalia-amalia sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berusaha menyempurnakan dengan meninggalkan segala yang makruh, segala yang syubhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan meningkat setahap demi setahap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebuah pertanyaan yang seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan kita adalah pertanyaan tentang mengapa kita harus ibadah. Pertanyaan ini tampak sepele, tetapi apabila kita dalami, sesungguhnya ini adalah persoalan aksiologis yang mempertanyakan tentang filosofi dari kenapa kita harus beribadah. Pertanyaan kenapa kita harus beribadah tidak bisa dijawab kecuali kita mengerti siapa sebenarnya diri kita. Maka kita harus membedah dulu tentang siapa manusia ini. Meskipun kita sama-sama memahami bahwa di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah sudah menegaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan manusia ini kecuali hanya untuk ibadah. Kata ma dengan kata illa menunjukkan adadul hasr secara ilmu nahwunya, yang itu artinya tidak ada pilihan lain. Allah menciptakan manusia itu semata-mata hanya untuk ibadah. Maka tujuan utama kita hadir di dunia ini tidak lain adalah ibadah. Ibadah dalam makna yang luas. Maka kalau kita ingin mengerti kenapa kita harus ibadah, kita harus melihat dulu konstruk diri kita manusia. Kita memiliki dua aspek, yakni aspek jasmani dan aspek ruhani. Aspek jasmani kita adalah min jinsil hayawan, dari jenis hayawan.
kita termasuk kategori mamalia. Dan karena itu kita membutuhkan makan sebagaimana hewan juga membutuhkan makan. Kita membutuhkan minum sebagaimana hewan juga membutuhkan minum. Kita membutuhkan kawin sebagaimana hewan juga membutuhkan perkawinan. Maka ketika seseorang itu memenuhi hasrat makan, minum, dan perkawinannya, sesungguhnya dia sedang memenuhi aspek fisiologis dari manusianya. Tentu manusia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan-kebutuhan fisiologisnya, karena manusia itu terdiri dari aspek jasadi. Dan tetapi Allah memberikan aturan-aturan ketentuan agar dia tidak lepas dan tidak lepas dari kontrol syariah, sehingga dia bisa menjadi manusia yang liar, yang bisa lebih rakus daripada binatang, yang bisa lebih buas daripada binatang. Karena itu ada ketentuan-ketentuan makanan yang halal, ada ketentuan-ketentuan minuman yang halal, ada yang haram, ada kemudian persoalan-persoalan munakahat diatur, karena persoalan-persoalan ini diatur oleh agama kita. Tetapi kita memiliki aspek kedua, yakni aspek ruhani. Aspek ruhani kita adalah aspek yang spesial, karena sesungguhnya jasad kita tidak lebih adalah wadah bagi ruhani. Maka jika kita bertanya siapa manusia, sesungguhnya adalah ruhaninya. Apakah ruh itu? Maka kemudian kita kembali kepada surat Al-Isra, di mana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, maka jawab Muhammad, sesungguhnya ruh itu min amri rabbi. Orang awam mengartikan min amri rabbi itu adalah urusan Allah. Tetapi kalau kita membuka kitab tafsir, kita akan mengetahui bahwa para ulama ahli tafsir menjelaskan Allah memiliki dua alam. Alam yang pertama adalah alam khalqi, dan alam yang kedua adalah alam amar. Alam khalqi adalah alam yang ketika Allah menciptakan, Allah melibatkan makhluk lain. Allah menciptakan dengan melibatkan makhluk lain, dan jasad kita adalah termasuk bagian dari alam khalqi itu. Sedangkan ruhani kita diciptakan Allah dari alam amar. Amar artinya perintah. Disebut alam amar karena alam ini lahir dari perintah Allah langsung tanpa keterlibatan makhluk. Di dalam surat Yasin Allah menegaskan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki alam ini ada, maka Allah cukup memberikan kehendak perintahnya dan alam itu akan terwujud. Ruh kita bukan alam khalqi, tapi ruh kita adalah alam amar. Alam di mana penciptaannya adalah Allah sendiri yang mengetahui, dan Allah sendiri yang berkehendak, sehingga ruh kita menjadi wujud. Disinilah ruh kita menjadi sangat istimewa, memiliki kedekatan dengan Allah sejak awalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan betapa kedekatan ruh ini sangat istimewa dengan Allah, dan ruh itu tidak memiliki kenikmatan lain kecuali dekat dengan Allah. Allah meletakkan bidarut tauhid, cahaya tauhid di dalam ruhani itu, yang membuat orang itu tidak memiliki kerinduan yang dalam kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memelihara bidarut tauhid, cahaya tauhid inilah, maka tidak bisa tidak orang itu harus ibadah. Untuk memelihara koneksi batiniah antara dia dan Allah, maka tidak bisa di-maintenance kecuali dengan ibadah. Karena itu para ulama bersepakat, kalau badan itu tidak diberi makan akan menjadi lemah, tidak diberi minum akan menjadi kehausan. Sama halnya dengan ruhani. Ketika ruhani tidak diberi makan, maka dia akan lemah, tidak diberi minum, dia juga akan kehausan. Apa makanan ruhani itu? Para ulama telah bersepakat bahwa makanan ruhani adalah ibadah. Ibadahlah yang akan menguatkan batin seseorang di hadapan Allah. Ibadahlah yang membuat orang itu hebat di hadapan Allah. Salat, zikir, membaca Al-Quran, semuanya ini adalah bagian dari penguatan ruhaniyah manusia di hadapan Allah. Adapun ilmu yang manfaat, yang bisa menuntun batin orang ke hadapan Allah, adalah minuman segar yang akan mengokohkan batinnya sehingga jelas arah hidupnya di hadapan Allah. Mengertilah kita bahwa sesungguhnya Allah menghadirkan berbagai rangkaian ibadah, tidak lain adalah menu bagi ruhani kita, agar ruhani kita menjadi kaya, kuat, dan hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keragaman bentuk ibadah dan keragaman bacaan-bacaan di dalam wirid doa
tidak lain adalah sama seperti keragaman berbagai menu dan jenis-jenis buah dengan varian gizinya. Kita membutuhkan dari berbagai jenis itu. Kita tidak mungkin hanya makan nasi saja tanpa ikan. Kita tidak mungkin hanya makan buah semangka saja tanpa menghiraukan durian dan lainnya. Karena itu berbagai jenis ibadah menjadi penting untuk kita lakukan agar keadaan batin kita menjadi kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mampu menunaikan ibadah, karena ibadah itu justru menguatkan batiniah kita. Itulah alasan mengapa kita harus beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal khashi'ina binuril anwar wa zayyana sudurahum bisirril asrar wa altafa ahlaqahum bi ahlakil abrar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadanil Mustafal Mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والميحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا واعتدلوا. الصلاة الجامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.